Ya, jadi kita akan kenalan dari kulitnya AI gitu ya. Jadi yang paling luar gitu, atau yang paling dasar banget. Ya, kira-kira kayak gitu. Jadi seperti yang saya bilang, udah ngerekam belum? Oh, udah. Jadi seperti yang saya sampaikan, AI ini mata kuliah seluas samudra, nggak akan habis-habis dibahas. Ya, dan kita harus berangkat dari nol. Sehingga benar-benar nanti mungkin yang kamu pikirkan, ini belajar apa sih gitu ya? Ini belajar apa sih? Asalnya sih nggak ada di dunia nyata. Ya memang nggak ada, tapi ini adalah jauh banget di awal kemunculannya. Jadi kira-kira kayak gitu. Udah apa? Ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Ya. Nah, kita akan kenalan sama yang namanya pencarian buta. Ya, pencarian buta itu bahasa Indonesianya doang. Nama aslinya adalah blind search. Ya, yang mau nggak mau kalau diterjemahkan jadinya pencarian buta. Ya, kalau nama aslinya blind search. Ya, blind search itu analoginya kayak gini. Saya akan selalu pakai Google Maps. Google Maps, lalu dari Instaki ke dagang Mixu terdekat. Harusnya Mixu dulu ya, Mixu ya. Iya. Kalbar itu ya. Nah, nih, ya. Nah, oke. Nah, gini. Ini ada titik laptop saya sekarang, ini titik Mixu. Jelas ya? Jelas. Nah, sekarang mikir, gimana caranya ini ke sini? Buta, nggak tahu apa-apa. Itu blind search. Jadi AI itu dikasih masalah. Titiknya ini, akhirnya ini, caranya nggak ada. Pikir sendiri. Ya, namanya juga kecerdasan dibuat-buat. Ya, jadi kecerdasan buatan, kecerdasannya dibuat-buat. Seolah-olah terlihat pinter, padahal dibuat-buat aja. Nah, itu sebenarnya yang akan kita pelajari. Jadi ada titik start, ada titik tujuan. Caranya nggak dikasih tahu, cari sendiri. Nah, itu blind search. Ya, pencarian buta. Buta di sini adalah maksudnya dia nggak tahu cara mencapai itu. Sehingga nanti akan banyak sekali yang dicoba-coba. Ya, kita nggak jadi beli Mixu ya. Lihat doang. Oh iya ya. Waduh, salah ya. Waduh. Harusnya bukan Mixu ya, tempat karaoke harusnya. Oh sama. Karaoke kan nggak makan ya. Tapi sebelum ngomongin yang ini, kita akan ngomongin istilah-istilah dulu. Ya, nanti akan ada graph, ada node, ada edge, ada graph traversal, ada vertex. Istilah-istilahnya. Sambil jalan aja lah ya. Kalau baca ini mah bingung ya. Nah, di blind search kita akan kenalan sama dua teknik dulu yang namanya BFS dan DFS. Ya, BFS itu namanya breadth first search, yang DFS adalah depth first search. Ya, kamu sekarang pikirkan atau bayangkan, satu itu adalah sticky, tiga adalah Mixu yang tadi. Tapi jangan pikirin es krim Mixunya. Ya. Satu adalah Instaki, tiga adalah es krim Mixu. Kok es krim Mixu? Mixu. Pak, minggu depan saya alpa aja dah. Satu adalah sticky, tiga adalah Mixu. Ruko. Ya. Nah, tidak ada jalan, maksudnya tidak ada aturan. Ya, sedangkan 5, 4, 2, 7, 6 itu adalah titik-titik tempat yang lain, bisa lebih banyak. Ya, jadi segala kemungkinan yang disinggahi sampai salah satunya adalah Mixu tadi. Ya. Nah, saya tidak sebutkan caranya, cuma saya langsung sebutkan hasilnya, kamu kira-kira coba. Ya, kalau BFS nanti jawabannya atau rutenya adalah ini. 1, 2, 4, 5, 7, 6, 3. Udah. Kalau DFS, nama tekniknya, dia akan 1, 2, 3, 6, 7, 4, 5.
mulai pusing. 1 adalah start, 3 adalah tujuannya. Ya, 1 adalah Insticky, 3 adalah Mixu. Lalu pakai teknik BFS akan muncul rute seperti itu. Itu rute. Pakai teknik DFS dia akan muncul rute seperti itu. Saya nggak kasih tahu gimana cara kerja rutenya. Kamu coba kira-kira dulu. Nah, yang penting kan beli mixunya. Gini. Ya benar ya, yang sampaikan temannya. Kita berangkat dari definisinya aja. Bread, depth. Ya, analoginya gini. Kalau bread itu dia kayak menyinggahi dulu semua tempat yang paling dekat. 1, 2, 4, 5. Jadi dari 1 dia akan menghampiri dulu tempat yang paling dekat. Jadi dari 1, 2, 4, 5. Jadi otomatis Sticky, Stickers, Harddisk, Ayam Geprek, Bank BNI, Konato, Korea, nah segala macam. Oh iya ya. Ya kan memang gitu realitanya. Jadi yang disinggahi dulu sekitar Sticky dulu. Nah, setelah sekitar Sticky, dia akan secara acak memilih salah satu, dilanjutin lagi, daerah sekitarnya lagi. Jadi ibarat lingkaran yang besar. Kayak gitu dia. Ya, nanti baru cari udah nyampe tujuan belum? Belum ada. Udah ada tujuannya belum? Belum ada. Udah ada tujuannya belum? Belum ada. Kayak gitu dia. Kalau depth, dia nembak. Jadi nggak peduli sekitar. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, seterusnya. Sampai ujung, mentok, baru mundur pelan-pelan. Jadi itu 1, 2, 3, 3 dia mundur. Jadi dari 1 ke 2 ke 3, 3 mentok, dia mundur. Ternyata di 2 ada jalan lain. Makanya 1, 2, 3, lanjutannya adalah 6, 7. Jadi 1, 2, 3, dia mundur, lihat jalan lain. Gas lagi. Habis semua, baru mundur. Makanya 4, 5. Analoginya gitu. Jadi kalau breadth first search dia akan seperti lingkaran yang mengembang pelan-pelan. Sticky, lihat dulu sekelilingnya. Ya, udah habis sekelilingnya, nggak ada tujuan mixu, nggak ada, nyebar lagi, lihat sekeliling yang lebih luas. Belum ada mixunya, ngelebar lagi, belum ada mixunya, sampai ketemu mixu. Kalau depth first search dia akan terus masuk sampai mentok, sampai habis, baru mundur pelan-pelan. Ya, gitu. Google Maps kayak gitu doang. Cerdas, dibuatan, ya buatan. Udah gitu kan. Ya, cuma Google Maps nggak pakai yang tekniknya sudah jauh bertingkat dari yang ini. Jadi, tapi dasarnya ini. Ya, Google Maps yang sekarang itu sudah jauh lebih pintar dari yang ini. Cuma startnya dulu orang bikin algoritma kayak gini. Ya, jadi kalau orang bikin algoritma untuk mencari tujuan, dulu tuh bikinnya kayak gini. Ya, yang baru awal start. Jadi ada titik start, ada titik tujuan. Lihat sekitarnya belum nyampe, lihat sekitarnya belum nyampe, lihat sekitarnya terus gitu sampai. Ya, lalu ada yang itu BFS, lalu ada yang munculin lagi pakai DFS. Jadi jalan aja dulu sampai mentok. Udah mentok, buntu, mundur, cek lagi. Mentok, mundur, cek lagi. Mentok, mundur, cek lagi. Gitu. Ya, kalau pakai 2 algoritma ini untuk nyari mixu tadi lama. Ya, makanya sudah dikembangkan jauh lebih cepat. Nanti juga kita akan bahas ke arah situ. Tapi ini untuk pemahaman biar kamu tahu dulu. Jadi kalau ada titik start, ada titik akhir, ada algoritma untuk mencari rutenya. Ya. Ini. BFS akan mencatat semuanya. Dilanjutkan dengan bebas pilih. Diulangi hingga semua node dikunjungi. BFS akan mencatat semuanya. 1, kita ke 2, kita ke 4, kita ke 5. Habis, ternyata 2 ada lanjutannya. Pindah ke 2. Catat semuanya. 3, 6, 7 atau 7, 6, 3, enggak masalah. Itu BFS. Kalau DFS dia akan mencatat hanya 1. 1 doang dulu. 1, 2. Ya, habis 2 random aja. 1, 3. Ya, mentok, habis, mundur. Catat 1, 6. Habis, mundur. 7. Habis, mundur. Ya,
ini hanya salah satu rute. Jadi mungkin sangat mungkin ada banyak rute yang tercipta. Ya, jadi nomor urut ini yang ada di slide ini cuma hanya salah satu rutenya. Kamu masih mungkin membuat urutan rute yang lain. Dan namanya tetap BFS dan DFS. Bukan SK ya, bukan SK. TI. Ya, ini hanya salah satu rutenya. Kalau di SK udah stres duluan ya ketemu dosen-dosennya ya. Nggak sempat ketawa gitu ya. Stres juga ketemu temannya cowok semua katanya. Ya. Lihat mahasiswi cuma di lapangan aja sama di kantin ya. Nggak pernah lihat di kelas. Ya. Oke. Itu bedanya BFS dan DFS. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu atau ada yang masih bingung? Ya. Berangkat dari analogi aja. Jadi kalau BFS itu dia akan menyinggahi semua, mencatat semuanya lingkaran yang terdekat dulu. Ya, udah mentok milih acak lingkaran lagi. Mentok nyebrang milih acak lingkaran lagi. Terus gitu. Kalau DFS dia akan satu aja secara acak, terus acak lagi sampai mentok mundur. Ya, ke cabangnya udah habis mundur, ke cabangnya lagi mundur dan seterusnya sampai nemu tujuannya, sampai nemu mixu tadi. Gitu, BFS dan DFS. Nah, coba sekarang startnya satu, ya, endingnya kamu yang pilih. Coba orek-orek, HP boleh, kertas boleh, apa aja boleh, jidat teman boleh juga. Ya, kamu startnya semua dari satu, endingnya kamu yang pilih, mau yang mana. Harus 4, 5, 6, 7. Jangan endingnya 2, 3 ya. Nah, habis itu kamu sudah tentukan endingnya, kamu bikin BFS-nya gimana, DFS-nya gimana. Ya, atau kalian ingat gambar ini, saya mundurin ke sini. Oh, kalian endingnya ditentukan sendiri, tapi startnya dari satu, bikin BFS dan DFS-nya. Saya balik sini. Nah, gambarnya kan gitu aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenang, kita putar roda kematian. Oh, gambar yang ini. Ya. Karena udah banyak komposisi, dia selain ngitung jarak juga ngitung blok merah, biar fitur-fitur lain. Kadang gini juga, dia nggak tahu mana jalan satu arah, belum diupdate. Kadang titik itu dia nggak tahu di kiri apa di kanan jalan. Ya intinya gitu. Jadi ini kan hanya ngitung rutenya aja. Tapi banyak faktor lain lagi. Ya ada macet, ada kiri kanan itu, ada jalan satu arah, itu yang nggak bisa dipilih. Makanya tetap Maps itu kan cuma alat bantu. Nih, terus ntar temannya lagi, Pak, ke gambar yang tadi, Pak. Sabar. Saya bingung. Dah. Lagi gambarnya nih. Balik nih. Nih.
Jadi sekarang kita belajar berpikir gimana sih bikin kecerdasan yang dibuat-buat, gitu ya. Pakai analogi titik start dan titik akhir. Bukan ditambah. Cerdas yang dibuat-buat. Oke, kita putar aja. Oh belum. Siap. Woi. Jos lah. Apa putar aja ya. Presensi. Ya udah ya. Bikin lagi. Bentar. Saya bikin dulu ya. Nah, appearance, gambarnya udah semua nih biar nggak kembar ya. Oke, jos. Kita punya roda kematian. Ya, let's go. Ada Rizky? Ada. Oke, titik start 1, endingnya berapa? Rute akhirnya berapa? Ayo. 4567. Bukan. Tujuannya nomor berapa? Ya. Tujuannya berapa? Berapa? 4. Oke. Kalau DFS gimana jadinya? B dulu ya. Nah, oke. Kalau BFS gimana jadinya? Gimana jadinya kalau BFS? Berpikir keras. Keras kita berpikir. Oh iya. Itu kejang aku. Oh, yuk berapa? Jangan lama-lama. 1, 2. Nggak ada balik ke 1. Ayo. 1, 2. Gimana? 3, habis itu? Kalau BPS gimana? Benar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 udah jawabannya. Kan? 1, 2, 3. 3 ada 4, 5.
mundur 67. Benar kan? Cuma ini tujuannya ada di sini. Iya, tujuannya ada di sini. Nanti kan tinggal diatur aja. Berarti kalau ini adalah tujuan ya nggak usah ke sini kan gitu. Ambil ininya aja. Ya gitu nanti. Ya, atau BFS yang lain bisa aja jadinya gini. 1, 3, 2 itu 3, 2 habis itu 3, 2 mau nggak dia ketiga dulu ya 6, 7, 4, 5 dan itu tujuannya dari sini gitu 6, 7, 7, 6 sama aja ya jadi nggak masalah bolak balik 45, 54 juga nggak masalah. Nah, jadi dia bisa memungkinkan memunculkan dua jawaban kayak gini. Nah, kalau ini bisa aja langsung ya 1, 2, 4 24, 5 habis itu mundur 37 3, 7, 6 atau 3, 6, 7 nggak masalah. Habis itu atau banyak ya 1, 2 bisa 5 ya 5 mundur ke 4 baru 3, 6, 7 ya sama aja. Oh udah pintar Jakli. Master Jakli. Berarti udah jelas ya, udah paham ya? Ya, ini jawabannya ya. Jadi kalau di BFS itu dia menghasilkan level order. Bisa juga berarti jarak terdekat dan jarak terjauh. Ya, jadi dia tahu yang mana yang terdekat sama dia tahu yang mana terdekat level 2, dia yang mana terdekat level 3, dia akan menghasilkan informasi itu juga. Ya. Berarti kalau dari sticky kita pergi ke ayam geprek sama gugu itu jaraknya sama, bisa kayak gitu misalnya. Karena dia sama-sama ada di level 2. Itu misalnya. Kita nyebut makanan terus. Terus apa ya? Oh, cocok. Berarti kalau dari sticky ke kos temanmu yang ini, karena di kosnya nggak ada makanan. Dia menghasilkan level order. Ya, dia menghasilkan level order. Ya. Tapi kalau di DFS dia menghasilkan pre-order. Pre-order itu maksudnya adalah untuk keempat harus lewatin 2. Ya. Untuk keempat harus lewatin 2. Untuk kelima lewatin antara 2 atau 4. Dan seterusnya. Ya. Di BFS kita menghasilkan level order. Ya, jadi yang mana ada di ring 1, yang mana ada di ring 2 dan seterusnya. Startnya 1. Endingnya pilih sendiri, tapi yang di luar. Oke. Tantangan yang sebenarnya adalah ketika kamu ketemu persimpangan jalan. Kalau tadi kan enggak ada cross, enggak ada. Ini sangat real, sudah mulai mendekati jalan dunia nyata. Karena satu tempat bisa didatangi lebih dari satu jalan. Ya, sticky, tukar pakulisan, pancoran, segala macam. Ikuti di gambar. Kalau tadi gambarnya masih happy ya? Nah, happy dia. Lalu sekarang lagi nih. Ayo. Coba dulu. Ya, kita buat kecerdasan. 1.
Endingnya antara 10, 9, 8, 7, 6. 6, 7, 8, 9, 10 endingnya. Atau tujuannya. Nah, makanya sesuai yang saya dibilang tadi, kamu akan bertanya-tanya, Pak, Neraga belajar apa sih? Iya, kamu membuat-buat kecerdasan. Kamu membuat-buat kecerdasan. Mabuk mulai. Mulai pusing. Ayo. Nggak boleh, itu driver Grab mabuk namanya. Ayo, bantu si driver Grab menentukan rute. Iya, garis itu datangnya dari pengolahan hitung-hitungan sebelumnya. Iya. Ayo, bantu si driver Grab menentukan rute. Pusing lagi. Ya, saya punya spidol segini. Nah, Jos pakai nyoret jidat teman nih. Jos, ada banyak sekali rute dan banyak sekali kemungkinan. Ya, kira-kira 20 orang maju lah. Salah coret muka. Salah coret muka teman. Yang benar boleh nyoret muka teman yang salah. Oke. Ada. Kalau nggak sesuai teorinya. Startnya semua dari 1, endingnya 6, 7, 8, 9, 10, bebas pilih. Tapi walaupun endingnya dekat, kamu harus tetap petakan rutenya sampai akhir. Sama seperti kita memetakan ini tadi. Jadi 4 memang tujuan, tapi tetap tulis sampai habis. Jadi petakan rutenya sampai habis. Ya, dari mana, dari Sticky mau ke Mixu tadi, semua rutenya dipetakan, baru dihitung yang mana yang paling hemat. Emang itu yang terjadi. Jadi kita direction, dia akan ngitung dulu, membandingkan, baru ngeluarin yang paling. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, santai. Belum. Oh, udah, boleh. Ya, nih saya suka nih, sukarela. Boleh, sabar. Yang mana coba ya. Nah, ini suka nih.
Coba ya, mau apa enggak? Lama enggak pakai. Nah. Buang aja deh. Enggak buang. Refill nanti. Jos. Enggak mau nih. Ya. Satu orang bikin 5 rute ya? Enggak bercanda. Banyak sekali kemungkinan. Karena tujuannya kamu yang pilih. Teknik juga ada 2 kan. Satu teknik itu bisa banyak lagi. Nyontek. Jos. Ini baru kelas luar biasa nih. Nggak diminta maju pun maju ya. Jos. Jos. Betul boleh seminar ya? Betul boleh seminar. Woy, Jos. Nggak apa-apa Jos. Ini TFS-nya berapa? Rutenya yang mana? Tujuannya yang mana? Oh 9. Tujuannya 9 nih. Oh ya udah kasih tanda ya. Kurung ini nggak ada ya. Jadi kurung ini kita pakai di kelas ini doang ya. Jadi di asalnya nggak ada kurung ini. Ini untuk sekarang aja. 1, 9. Berarti kita ke BFS dulu. Ingat ya. Dia menghasilkan level order. Jadi 1 di sekeliling 1 ada 4 dan 3. BFS ya. 4, 3, 2-nya mana? Nah, ya. Nah. 1 DFS. Dia harus belusukan dulu sampai ujung. Belusukan sampai ujung. 4, 3, 9 mentok kan? Mundur ke 3. 3 ada 10. 10 mentok, mundur lagi ke 3. Ada 2. 2 ada 8 ke 7 ke 5 ke 6 habis. Nah. DPS lagi 1 belusukan ya. 4 3 9 mentok, mundur ke 3. Di 3 ada 10. Kok sama ya? Nah, per ini doang. Oh ya udah sama aja. 2 7 8 bisa karena ada perempatan itu ya. Bisa. Perlu diperiksa tuh. Dep, belusukan dulu ya. Belusukan dulu. 1 4 3 10 mentok mundur. 9 mundur. 2 habis itu 8 7 5 6. Nah. Bernapas dulu, breath. Ya, ngembang dulu 1 4 2. Habis itu mundur masuk ke 3. 3 ada 10 9. Ya. Habis 9 mundur ke 3. 3 udah semua, mundur ke 4. Dan habis itu masuk ke 2. 2 ada 2 ngembang ada 5. Salah. 5 7 8 harusnya. Ya, 5 7 8. Ya, jadi dari 5 dari mana tadi? Dari 2 ke 5. Dari 2 ke 5. Nah, 2 ini harus mengcover 5 7 8. 5 7 8 sekaligus gitu. Ya. Ini. Ya, ingat ya, 2 ini adalah sekali linknya. Berarti Ya. asal ada cabangnya itu boleh langsung. Ya, kalau udah ketemu, habisin dulu semua cabang. Baru masuk ke salah satu. Jadi dari 2 habisin dulu semua. Tapi khusus BFS saja. Ya, oke,
Jadi masuk cabangnya semua sebutin dulu. Baru masuk salah satu sebutin semua cabang. Itu kalau depth masuk ke dalam, mundur, tukar semua, mundur, tukar semua. 179 B berarti kita 142 mundur ke 42 masuk ke 3 10 9 itu otomatis ke 2 ada 5 7 8. Oke, benar. Nah, terus yang ini 143 9 mundur 10 mundur 2 8 7 gimana? Benar. Otomatis tuh yang di Haiko salah itu. Yang BFS-nya Haiko kan salah. Belum kan ya? Iya dah. Kan dia benar. Jangan usah dipermasalah. Ya, Jangan jauh. Koreksi dia Haiko. Itu asumsi kan. Ya. Ada jawabannya sama kayak saya pakai rutenya 6, tujuannya 6. BFS Bentar. Kok jawaban saya salah ya? B 142 3. Oh, salah. Salah. Ya udah. H. Oh, salah berarti ini ya. Enggak usah dipakai. Ya udah. Oke. Ini nah. Jadi dari jawaban BFS tadi, kita bisa menyusun yang namanya spanning tree. Ya. Jadi bisa disusun seperti ini. Inilah yang menyebabkan Google itu tahu jalur alternatif Google Maps. Ya. Jadi kalau 143 dia mau ke 3, 4-nya macet bisa lewat 2, 2-nya ke 3, tapi dia akan bisa bilang ini lebih jauh dibanding 1 4 ke 3 misalnya gitu. Ya. Jadi kalau dia mau ke tujuannya kemana, tapi ada jalur yang macet, dia akan bisa pakai jalur yang ini, yang tanda kutipnya putus-putus ya. Ya, 142, 4-nya ke 3. Kalau pakai BFS ya, 142 3 10 9. Lah, ternyata 2 juga connect sama 3. Tapi kita nggak hitung tadi di rute, sehingga kita pakai jalur putus-putus. Maksudnya gini. Kalau itu dibuatkan BFS 1 4 3 10 9. Itu 142 3 dia. Itu 42 3 10 9. Nah, kalau digambarkan ke samping 1 4 2 habis itu 3 bawahnya ada 3 Di bawahnya ada 10 9. Nah, sampai sini udah tercover. Tapi ternyata ada jalur ini. Nah, makanya dibuatkan garis putus-putus. Ya, ini cuma bentuk penggambaran yang lain aja. Ya. Setelah 9 kita punya lanjutannya 2. Ya, 2 itu terhubung dengan 587. Ini kan, itu kan. Ya, tapi di jalan aslinya ini juga terhubung. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi dibuatkan cabang ke bawah, tapi ternyata ada juga yang ke samping. Dan dari 7 kita juga bisa ke 5. Sehingga jadinya kayak gitu. Nah, jadi kamu membuat percabangan BFS-nya, tapi ketika ada jalur lain yang tersedia, kamu menghubungkannya dengan garis putus-putus. Jadi kamu membuat cabang ke bawahnya, tapi ketika di aslinya ada jalur yang lain tersedia, kamu menyambungkannya dengan garis putus-putus. Itu maksudnya yang ini, spanning tree. Pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu.
Nggak tahu bener apa. Pak, Ya. ini cuma berlaku buat di Google Map kayak Ya. navigasi kayak gitu. Ya, pencarian jalur ya, cara rute. Makanya Google Maps itu dia akan punya jalur utama ya dan jalur alternatif. Ya. Ya. Nambahin jalan, suruh Google-nya moto dulu. Google Maps itu tidak open source kecuali API-nya aja. Maksud saya gini, kamu tidak bisa bikin Google Maps yang lain. Tapi kamu bisa menggunakan Google Maps untuk di aplikasimu, Gojek, Tokopedia, Shopee Food, segala macam. Itu kan petanya Google. Tapi kalau kamu mau bikin Google Maps lagi, nggak bisa. Nah itu maksudnya. Ya, itu open source dan closed source. Kalau Linux open source, kamu bisa bikin Linux yang lain. Ya, itu maksudnya. Tapi kalau Google Maps ya tidak open source, sehingga ya punyanya Google aja. Microsoft mau bikin peta, bikin sendiri. Apple mau bikin peta, bikin sendiri. Nggak boleh, Google nggak open source. Tapi dia punya API. API itu semacam ya pramusaji, benar-benar ada slide-nya itu ya. Ya, jadi Google Maps itu kayak ada pelayannya. Jadi kayak ada pelayannya, tunjukin dong aku jalan ke Stiki, ini loh jalan Stiki. Itu kamu bisa kamu kemas di aplikasi yang lain. Jadi kalau kamu bikin aplikasi booking hotel, booking apa, bikin aplikasi antar makanan, di dalam aplikasimu bisa ada Google Maps. Nah itu sederhananya API. Sama kayak orang mesen tiket pesawat, ada Traveloka, tiket.com, loket.com. Tapi apakah aplikasi ini kerja di Garuda Indonesia, kerja di AirAsia? Kan enggak. Tapi mereka bisa connect sama servernya. Nah, Garuda, AirAsia, Citylink segala macam itu punya API yang ngomong sama servernya. Nah, itu. Ya, kalau pertanyaannya adalah gimana cara nambahin jalan di Google Maps, jadi karyawan Google dulu. Ya, Google kan konon katanya update jalan tuh pakai satelit. Itu Google fotonya, street view-nya. Untuk nyari gambar-gambar di tiap jalan tuh. Klik Tukat Pakarisan ada foto Tukat Pakarisan. Itu dia yang moto. 360 muter. Tapi untuk ngupdate ada gang baru, ada jalan baru, itu katanya pakai satelit. Di zoom, kamu lagi mandi itu kelihatan. Makanya yang Google Jalan itu dia nggak bikin jalan, tapi dia memfoto. Ini tuh Tukat Pakarisan 360 kayak gini. Maju sekian meter kan gitu ya. Kalau di Google Maps itu kan maju sekian meter 360 lagi, maju sekian meter 360 lagi. Mobil jalannya itu yang moto terus. Makanya kalau ada jalan baru dibuka tapi belum ada fotonya, berarti mobilnya belum pernah ke situ. Rute, nih, iya. Nah ini, konon ini gambar satelitnya, ya. Terus dari satelit inilah dia ya membuat jalan ini. Jadi kan dilihat nih ada abu-abu terus nih. Abu-abu. Ya, ini nih gambar satelitnya. Terus kalau kamu klik, nah saya klik sembarang ya, lalu klik ini, muncullah ini. Nah, ini. Inilah yang hasil dari mobil Google itu. Ya, wah ada cewek cantik. Ngeng dikit, nah. Ngeng dikit, nah. Ngeng. Ngeng, nah. Ngeng, nah. Ngeng, nah. Ya, jadi itu kalau nggak salah ya perkiraan saya itu kameranya mutu setiap sekian detik kayak time lapse itu loh. Ya, kamera 360 globalnya mutu. Jadi drivernya mungkin nggak perlu bawa kameramen, tinggal di start aja terus ya keliling ikutin rutenya udah jepret. Itu tujuannya untuk bikin yang ini. Nah, jadi tiap berapa meter gitu tinggal ganti. Nah, untuk bikin jalannya dia pakai ini. Lalu kok tahu dia Pak, ini nih Circle K, ini nih Kopi Jenar, ini Jimmy Butcher, ini Yamaha. Kok dia tahu Pak? Iya kan orangnya yang ngelapor. Jadi Google-nya nggak datang satu ketok, ini toko apa? Nggak kayak gitu. Ya, nggak kayak gitu.
Kitalah yang melaporkan karena kita butuh kan. Ya, dia sudah punya produknya, Google Maps, saya punya Maps paling akurat di bumi gitu ya. Alien kalau pakai Maps nih pasti bisa gitu misalnya. Ya. Ya sudah, pemilik usaha itu kan, pemilik usaha itu zaman sekarang udah kalau ndak ada di Google Maps kayak ndak ada di dunia nyata gitu loh. Ya dagang rujak oke lah nggak ada di Google Maps ya. Tapi kalau dagang baju apalagi kampus nggak ada di Google Maps kan suram sekali. Apalagi kampus IT gitu ya. Malu. Ya, jadi kitalah yang melapor. Ada yang pernah daftarin tempatnya di Google Maps. Kan kita yang lapor kan. Nanti kita diverifikasi kan. Ya, bahkan kita disuruh ngirim foto, pinter dia. Kirim foto tempatnya Pak, terus tunggu beberapa saat, Bapak jangan kemana-mana. Itu dia ngapain nih? Nembak dari satelit. Enggak gitu. Kirimkan nama usaha, kontak, jam buka, foto saya minta, lalu Bapak tanggal segini, jam segini diam di lokasi. Gitu kan kira-kira kan? Apa yang terjadi ketika Bapak diam di lokasi jam segini? Ditembak pakai satelit. Hah? Biasanya gini, apa ya? Verifikasi aja sih. Maksudnya bentuk dari satelit gimana, bentuk yang foto yang kita kirim gimana. Itu aja biasanya. Udah cocok, dari atas tuh gentengnya gini, fotonya kirimnya kayak gini, oke. Biasanya Google ini murah hati. Jadi ditambah-tambahin aja. Kenapa dia murah hati, ringan tangan? Karena kalau nggak benar, rating bintangnya kan 1. Lokasi bodong, lokasi palsu, sudah pindah segala macam. Ya mereka tuh udah pinter ya. Jadi apa ya? Kita nih ya kitalah akhirnya jadi barang dagangannya. Kan kita jadi barang dagangannya kan. Dan saya dengar-dengar lokasi ini akan berbayar. Jadi daftarin tempat untuk muncul di Google Maps itu akan jadi berbayar. Nggak selamanya gratis. Isu-isunya gitu. Ya siap aja. Awalnya gratis, ujung-ujungnya apa? Bayar. Ya, sekarang GoFood ada diskon makanan? Nggak ada. Ya, ongkir fee, service fee, bungkus fee, kresek fee, segala macam. Kalau pesan makanan sekarang. Pesan makanan 2 tahun lalu, diskon 50%, 45%. Wah. Nah, mereka tuh nunggu kita ketergantungan. Dan terbukti. Bagi yang sudah ketergantungan ya sudah. Udah jadi pemasukan. Ya tapi mau gimana? Mereka kan ujung-ujungnya tetap bisnis. Mau dibilang perusahaan tercanggih, search engine tercanggih ya tetap aja dagang. Yang nggak bisnis cuma Instacky. Yang benar. Sponsor kampus. Ya, ampun akhir bulan ya. Biar tanggal 1 digaji. Ya, itu tadi cerita dikit tentang realita di balik ini semua. Segala tipu muslihat di balik ini semua. Ya, tapi kalau kamu zoom out, ya anggaplah ini satelit ya. Anggap ini satelit, kan tidak mungkin ini kamera iPhone 14 moto segini kan. Ya. Ya, nah nggak mungkin nih. Nggak mungkin bisa zoom in, zoom out gini kalau nggak database satelitnya Google yang sudah dirender jadi gambar kan gitu. Nah kalau kamu zoom in, zoom out gini muncul tuh jalannya semua, muncul. Dan Google nggak perlu repot karena yang punya jalan cepat atau lambat akan ngelaporin sendiri. Ya, karena mereka sudah ketergantungan sama Google Maps. Ya, rumahmu nggak ada di Google, kamu nggak bisa belanja online, nggak bisa ngirim makanan. Pacarmu nggak bisa nyari rumahmu. Dengan pacar di masa depan, Pak. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Nah, oke. Materinya apa, ngomongnya apa ya? DFS, ada back edge, oke lah ya. Langsung batuk semua ya. BFS kita nemu ini, kalau di DFS jadinya kayak gini. Jadi dari 1 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 10, mundur ke 9, mundur ke 3, 3 ke 2, 2 ke 8, 8 ke 7, ke 5 ke 6, seperti jawaban yang itu. Ya. Rute lain yang mungkin yang ada di
aslinya bisa disambungkan dengan garis putus-putus. Ya, kok gini? Ini, ya, lo kok nak full screen? Bentar, ulang, just. Ya, ini kalau kita gambar dalam DFS akan menjadi 143 10 9, 143 10 9, 2 2 87 56, 87 56. Ya, kalau digambar pakai DFS ya. Nah, rute lainnya yang ada digambarkan dengan garis putus-putus. Bisa dipahami? Ya, jadi DFS dulu 143 10 9, 3 kedua 87 65 DFS. Ya. Habis itu rute lain yang mungkin ada digambarkan dengan garis putus-putus. Ya, dari sinilah dari sinilah yang punya peta akan lagi merancang berbagai kemungkinan. Ada mungkin lewat sini, lebih cepat lewat sini, lebih sedikit yang disinggahi kalau lewat sini, bisa muncul seperti itu. Ya, kalau di sini tutup jalannya bisa lewat sini, nah gitu. Pak, itu satu rutenya ke 7 nggak sih? Gimana? Rutenya 1 ke 7 nggak sih? Ini 1 sampai 6. Enggak, bukan yang nomor 2 ke 5 itu kan 2 tuh 2 rute. 2 ke 5. 2 ke 5. Ini ada Ada 2 kan? Ada 25 dan 2. Ini 25, ini 28, ini 2. Oh, 27-nya belum ada. Oh iya, wah ketemu celahnya. Josh. Ya, ada lagi satu ya, 27 ya. Ya, 27 harusnya ada. Iya ya, ini ya kayaknya sini ya. Nah, Josh, sip. Berarti kalau udah paham luar biasa, udah ngerti tadi. Minggu depan UTS ya. Salah. Minggu depan UTS. BTW kok mulai gerah ya? Mulai berpikir. Oke, udah habis. Ini buat tugas di rumah aja ya. Sama, tapi startnya bukan dari satu. Artinya start dan tujuan kamu bikin sendiri. Tapi harus jauh dan harus full semua titik. Kamera depan tuh selfie. Matanya doang kelihatan. Selfie. Ya. Oh, siap. Apa tuh? Oh, siap. Bikin story ya, tag semuanya seluruh kelas ya. Tag Instaki ya. Oke ya, jadi minggu depan kita akan start dari bahas ini dulu ya. Bahas ini dulu kira-kira. Jadi kita putar roda kematian. Ada yang maju bukan dari satu. Ya bisa dari mana aja. Karena dari tadi kan saya startnya dari satu terus. Kira-kira begitu dulu. Cepat kan ya, 15 slide ya. Sabar, baru pertemuan kedua ya. Santai-santai dulu lah. Santai dulu. Jadi silakan semuanya bikin satu versi BFS, satu versi DFS. Note awal bukan dari satu, tujuannya juga bebas saja. Tapi harus tetap mencantumkan semuanya sampai akhir. Sticky, Undiknas. Udah mulai lupa jati diri ya. Aku nih mahasiswa mana? Nggak usah khawatir, mau kamu Eskom di Unut, Eskom Stiki, Eskom Stikom, Eskom manapun, ya kira-kira kayak gini juga ya. Ya semua sama, ya. Temannya juga cowok-cowok aja ya. Beda fasilitas saja. Bedanya di Stikom, di Undiknas, di Undiksa, di mana-mana tuh cuma satu aja. Bukan, nggak ada sayanya. Ada saya. Oke.
Ada yang ditanyakan kira-kira? Tidak ada ya? Siap, sabar. Kalau kamu mau main lebih jauh, ya, ini nih ada codingnya. Jadi tinggal gini doang. Contoh ya, kita buka ya. Semoga mau ya. Atau nanya ChatGPT aja nanti ya. Ya, jadi kalau di dunia lain, ya, kalau di dunia lain kita gambar grafnya dulu. Ya, artinya apa? 5 connect dengan 3 dan 7. 5 connect dengan 3 dan 7. 3 connect dengan 2 dan 4. 3 connect 2 dan 4. 7 connect sama 8. 2 nggak connect kemana-mana, habis. 4 connect sama 8, 8 habis. Jadi gambar ini kalau mau dibikinin codingnya, jadinya gambar ini dulu. Ya. Oke, Python. Itu kita coba aja lah ya. Kita coba aja ya. Kita coba aja lah ya, penasaran ya gimana jadinya ya. Jadi yang tadi kita bahas tuh memang teorinya, tapi codingnya ada ya. Bentar ya, kan pakai internet nih. Lima tiga tujuh dua empat delapan untuk gambar yang ini. 537.248 BFS. Nah, cuma saya nggak akan ngomong sampai ini Python, ini pakai Q, pakai kurung siku, nggak sampai situ ya. Maksudnya kita di sini karena memang tidak ada praktikumnya, jadi kita ngomongin teorinya aja. Tapi kalau kamu mau, kira-kira jalannya ke sini. Ya, ini udah tau lah ya, while perulangan, for perulangan, if percabangan, ya tinggal dibaca aja pasti ngerti. Kira-kira kayak gitu. Ya, jadi codingnya ini dia menceritakan kalau ada graf kayak gini, BFS-nya gimana. Ya, jadi kalau ada graf kayak gini, BFS-nya gimana. Ya, visited graph, BFS, visited graph node. Visited graph node, node-nya 5. Coba kita ganti ya, kita dari 3 mungkin ya. Mau nggak dia? Mau ya. Jadi kita nentuin startnya di mana. Ya, startnya di 5, dia akan muncul 537.248. 537.248. Kalau kita startnya dari 3, dia akan munculin tadi edge. Nah ini, munculin 3, ini 3248. 3248. Jadi nggak mungkin mundur. Ya, jadi BFS dan DFS itu kalau ada rute gitu, ini dia pakai rute satu arah ya, jadi nggak ada mundurnya. Kayak yang tadi kita pelajari, yang ada kemungkinan mundurnya. Begono kira-kira. Ya. Ingat kembali prinsipnya kecerdasan yang dibuat-buat. Kira-kira begitu. Kalau DFS mah tinggal cari aja lagi ya. Ini aja tinggal diganti. Nah, wah nemu lagi web yang sama. Oke, depth first search, masih pakai rute yang sama. Wah, codingnya udah ada ya, hidup kita mudah ya. Seneng ini kalau udah ada yang kayak gini. Terus kopas bikin lagi baru, taruh sini pasti jalan. Ya nggak usah sudah-sudah ya. Nah, depth first search 532.487. Belusukan dulu, kita lihat petanya. 532.487.
532 487. Nah. Walk lah ya, walk ya. Ya. Gono. Jadi gambar grafnya kayak gini. Ini artinya adalah 5 terhubung 37, 3 terhubung 24, 7 terhubung ke 8, 2 mentok, 4 terhubung ke 8, 8-nya mentok. Nah. Jadi memetakan peta itu kayak gini. Ya. Kalau dibayangkan dengan real sekarang, Instaki, Stikes, ayam geprek, Stikes, Indomaret, apa gitu ya, segala macam. Ya, tukar pancoran, buntu, banjir. Itu misalnya. Ya, jadi nanti tinggal dia akan otomatis mengurutkan. Atau coba kita ganti ya. Sebutkan nama tempat ya. Instaki. Coba ya, ganti satu dulu, mau nggak dia? 5-nya kita pakai Instaki. Oke guys, jadi tinggal diganti aja ya. Ayam geprek, Stikes. Terus tar lu, 3 tadi yang mana? Nah, bingung dah. 37 ya, ini 37 ya. Berarti ini ayam geprek. 3-nya ganti ayam geprek dulu semua. 7-nya Stikes ya, sepakat ya. Nah, Stikes. Nah, yang dekat ayam geprek. Cilok. 4-nya apa? PS. Yang dekat Stikes. Hah? Warung Madura. 2 ini apa? 2 ini apa? Cilok. Cilok. Nah, salah ya, harusnya tadi ganti-ganti langsung ya. 4 TPS, 8? Warung Madura. Oh gitu. Wah, ternyata ingatanmu luar biasa ya. Sip. Instaki. Sticky. Nah. Ya. Berikutnya kamu tinggal pakai perulangan aja sampai nemu cilok, berhenti PS Warung Madura, Stikes nggak usah ditampilin. Kalau dari Instaki mau ke cilok gitu misal. Ya. Gitu doang, tinggal diolah kayak gitu aja, direkayasa gitu doang. Ya, cerdas, buatan. Ya, jadi nggak usah bingung lihat Sticky Mixu dibikinin jalannya, nggak usah bingung. Dapurnya gini. Ya, mereka tuh punya database semua nama tempat dan terhubung sama siapa. Bikinnya gini doang.